Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai akad kafalah dari kelompok kami yang terdiri dari Dilamita Maulidasari dengan NIM 25031100068 dan Naufan Adani Pratama dengan NIM 25031100112. Yang pertama, apa itu kafalah? Akad kafalah mempunyai dua arti, secara istilah dan secara bahasa. Yang pertama, akad kafalah menurut istilah adalah persoalan yang berkaitan dengan utang piutang antara seseorang dan pihak lain dengan melibatkan pihak ketiga untuk menjadi penjamin. Sedangkan akad kafalah secara bahasa yaitu mengumpulkan, menanggung, dan menjamin. Selanjutnya, landasan hukum akad kafalah ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma'. Menurut Al-Quran, pada surat Yusuf ayat ke-72 yang berbunyi, Qalu nafqidu syuwa'al maliki wa liman ja'a bihi himlum ba'irin wa ana bihi za'im. Dengan arti penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. Pada surat Yusuf ayat 72. Dan secara hadis, akad kafalah yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi telah dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jenazah seseorang laki-laki untuk disolatkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah ia mempunyai hutang? Sahabat menjawab, tidak. Maka beliau mensolatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, apakah ia mempunyai hutang? Sahabat menjawab, ya. Rasulullah berkata, solatkanlah temanmu itu, atau beliau sendiri tidak mau mensolatkannya. Lalu Abu Qatadah berkata, saya menjamin hutangnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun mensolatkan jenazah tersebut. Hadis riwayat Bukhari dari Salamah bin Aqwa. Rukun kafalah menurut jumhur ulama ada 5, yaitu yang pertama kafil atau lomin, yang berarti orang yang menanggung. Yang kedua makfulahu, orang yang mempunyai hak atas piutang tersebut. Dan yang ketiga makful anhu, orang yang mempunyai kewajiban atau hutang. Yang keempat yakni makful bih, yang berarti hak atau kewajiban yang ditanggung. Dan yang terakhir sigot atau ijab, yang berarti ucapan serah. Syarat-syarat kafalah. Yang pertama al-kafil atau domin, dengan syarat baligh, berakal, bukan seorang budak. Adapun syarat dari kafil atau domin yang lain, yakni tidak majhur alih karena boros, kafil tidak berada dalam keadaan maradul maut atau sakit keras, dan tidak dipaksa, dan termasuk orang yang merdeka. Syarat makfulahu yaitu harus jelas atau diketahui, dengan demikian tidak sah menjamin seseorang yang ia atau penjamin tidak mengetahuinya. Yang kedua, berakal, karena tidak sah menjamin seseorang yang gila. Hal tersebut dikarenakan dalam kafalah harus ada qabul atau dengan arti penerimaan, dan orang gila qabulnya tidak sah. Dan yang ketiga, syarat dari makful anhu yaitu al-mudin, yaitu orang yang memiliki beban hutang. Syarat untuk al-mudin ialah ia tidak majhur alih karena boros. Menurut Kafabilah dan Syafi'iyah, ia atau makful anhu tidak disyaratkan harus diketahui oleh penjamin. Alasan Hanabilah antara lain tindakan Ali dan Abu Qatadah yang memberikan jaminan kepada orang yang makful anhunya tidak ketahui mereka berdua, sebagaimana dikemukakan di atas.
Yang terakhir, syarat dari sigot, yaitu berupa ucapan yang menunjukkan tetapnya akad. Sigot harus menunjukkan terlaksananya akad tanpa dikaitkan dengan apapun yang belum jelas. Dan yang terakhir harus jelas waktunya. Jenis-jenis akad kafalah. Jenis akad kafalah ada 5, yaitu kafalah bin nafs, kafalah bil mal, kafalah bi al taslim, kafalah al munjazah, dan kafalah al mutlaqoh. Yang pertama, pengertian dari kafalah bin nafs, yaitu akad yang memberikan jaminan atas diri atau personal quarantine. Dengan contoh, seorang nasabah yang mendapatkan pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apapun, tapi berharap tokoh dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan. Yang kedua, yaitu kafalah bil mal, dengan pengertian jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang. Dengan contoh, si A menjamin utang si B kepada si C. Kafalah bi al taslim, dengan pengertian jaminan yang diberikan dalam rangka menjamin pengembalian atas barang yang disewa pada saat berakhirnya masa sewa sesuai dengan kesepakatannya. Dengan contoh, bank mengeluarkan surat jaminan untuk nasabahnya tentang pengembalian atau penyerahan barang sewa yang disewa nasabah kepada perusahaan leasing. Yang keempat yaitu kafalah al-munjazah, dengan pengertian jaminan mutlak uang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan atau tujuan tertentu. Dengan contoh, bank menjamin nasabahnya kepada pihak ketiga bahwa nasabahnya pasti melaksanakan kewajiban dalam suatu proyek. Dan yang terakhir yaitu kafalah al-mutlaqoh, dengan arti penyederhanaan jaminan dari kafalah al-munjazah baik oleh industri perbankan maupun asuransi. Fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia tentang akad kafalah. Dengan ketentuan umum akad kafalah, penyertaan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan atau fee sepanjang tidak memberatkan. Dan yang terakhir, kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai akad kafalah. Bila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan.